Shalom sahabat Morning Grace, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, sungguh suatu anugerah ketika kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Berbicara mengenai pikiran, ada sebuah kutipan. You are what you think. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Ibu bapak, kita ada di sini, itu berangkat dari pikiran kita. Identitas diri kita juga terbentuk dari pikiran kita. Konsep-konsep yang kita miliki terbentuk juga dari pikiran-pikiran kita. Seperti halnya ketika kita memasak, apakah semuanya otomatis? Meskipun sudah terbiasa pun, kita melakukannya dengan pikiran kita. Ketika kita mencuci beras, biasanya berapa kali ibu-ibu mencuci beras? Ada yang nyuci 3 kali, ada yang nyuci 5 kali, dan ada yang mungkin tidak dicuci. Apakah kita bisa bilang beras itu belum tentu bersih? Ada yang nyuci 2 kali saja, tetapi ada yang membeli beras yang sudah dicuci dengan peralatan canggih. Nah, kita bisa melihat bahwa menurut saya dan yang benar 3 kali, menurut saya yang benar 5 kali, dan begitu seterusnya. Semua itu berasal dari pikiran-pikiran kita. Apa yang kita pikirkan kemudian juga membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Dan begitu sebaliknya, apa yang sudah terbiasa bisa membentuk pikiran-pikiran kita. Itulah yang menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang berpikir. Ketika manusia diciptakan, ada kemampuan untuk berpikir, bernalar, punya pikiran yang bisa membentuk dirinya dan juga membentuk bagaimana kita melihat dunia. Lalu ada pola-pola berpikir. Berbicara mengenai pikiran orang Farisi pada ayat yang tadi kita baca adalah pikiran-pikiran yang bahaya. Bahwa ketika kita tidak ingin mengubah pikiran kita sama seperti Kristus, ia justru mencerai-beraikan. Jika kita membaca di ayat yang sebelumnya, di ayat 30. Tuhan Yesus yang mengeluarkan setan dari orang yang kerasukan, membuat orang Farisi berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu dari setan, bahkan pemimpin setan, yaitu Beelzebul. Yesus yang mengetahui hal itu ingin mengajarkan guna memperbaiki pikiran-pikiran orang-orang Farisi itu. Hal ini penting supaya pikiran kita dapat berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita, bukan justru mencerai-beraikan. Sama seperti kehidupan kita saat ini. Kita perlu mengubah pemikiran yang serba negatif menjadi positif, yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua bisa mulai dari prasangka-prasangka kita. Hari-hari ini banyak sekali informasi, dan informasi-informasi terkadang bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Seolah opini seseorang, baik media maupun yang menyebarkannya dengan caption-caption tertentu, menjadi sebuah fakta. Padahal ada asumsi dan prasangka di dalamnya. Kita perlu memperbaiki pikiran kita supaya kita tidak terbiasa, tidak langsung merespons hal-hal negatif tentang informasi-informasi yang kita dapat. Khususnya ketika informasi tersebut terkait dengan tetangga-tetangga kita,
terkait dengan rekan-rekan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan terlebih terhadap Tuhan. Misalkan di dalam doa, hal sederhana ya, berdoa setiap kali kita lakukan dan mudah sekali untuk kita lakukan. Tetapi belakangan anak-anak remaja dan pemuda seumuran saya barangkali berprasangka buruk mengenai doa. Sudahlah, tidak perlu berdoa, nanti membuat kita kecewa. Tuhan tidak menjawab doaku. Saya kurang sabar apa? Saya sudah menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab doaku. Sehingga hal ini memberikan kita pandangan atau cara berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Ketika kita mau mengubah pikiran kita melalui perspektif Allah, melalui pikiran Allah, pola pikir Allah, kita sama-sama bisa melihat berkat Tuhan, meskipun berkat itu terkadang terselubung. Kita bisa mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh dirasakan setiap detiknya. Meskipun ada penderitaan, ada kesepian, ada kecemasan, ada ketakutan, tetapi ketika kita mengubah pikiran dengan cara pandang Allah, kita bisa melaluinya dengan kekuatan Allah. Sebab Allah tidak akan mengizinkan penderitaan terjadi di luar kekuatan kita. Oleh karena itu, belajar mengubah pikiran menjadi positif tidak mudah, tetapi mari kita bersama-sama mencoba hidup dalam pikiran Allah, menghapuskan kecemasan, kekhawatiran kita, dan prasangka buruk kita kepada orang-orang sekitar kita, terlebih kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menutur renungan kita di dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk berpikir. Terkadang kami tidak bisa mengendalikan begitu saja mengenai pikiran-pikiran liar kami, mengenai pikiran-pikiran negatif kami terhadap seseorang, ataupun informasi-informasi yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak memandangnya sebagai suatu hal yang positif, suatu hal yang membangun, justru kami berpikir untuk merendahkan satu dengan yang lain, berpikir untuk tidak lagi menghargai orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya kami boleh terus dimampukan untuk melihat bagaimana Allah berpikir terhadap dunia, bagaimana Allah berpikir pada orang-orang yang menderita, bagaimana Allah berpikir terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami ke depannya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu